Namaku Aris Prayoga. Aku adalah seorang suami yang saat ini bekerja sebagai sopir ambulans di rumah sakit swasta di kota Madiun. Dahulu aku bekerja di salah satu pabrik gula terkenal di kota ini. Namun, pandemi COVID-19 memaksa perusahaan tempatku bekerja mengurangi jumlah karyawan, termasuk aku. Awalnya aku ragu menerima tawaran pekerjaan dari sahabatku, Zainal, untuk menjadi sopir ambulans. Resiko yang tinggi dan cerita-cerita mistis yang seringkali aku dengar membuatku merasa khawatir. Aku seorang pria seharusnya tidak begitu takut pada hal-hal yang berbau gaib, tetapi perasaan itu tetap ada. Namun demi memenuhi kebutuhan keluarga, aku memutuskan untuk mengatasi ketakutanku. Tenang bro, dulu aku juga merasa sangat takut, tapi lama-lama sudah terbiasa. Kadang-kadang, aku bahkan bercanda dengan mayat yang ada di dalam mobil, kata Zainal, berusaha menghiburku. Aku merenung sejenak, mengingat bahwa menjadi sopir ambulans adalah pekerjaan mulia yang bisa membantu orang lain dan mendatangkan pahala. Akhirnya aku setuju untuk menjadi sopir ambulans dan langsung pergi ke rumah sakit untuk mendaftar. Sehari kemudian aku diterima sebagai sopir ambulans. Hari ini adalah hari pertamaku di rumah sakit dan perasaan campur aduk memenuhi pikiranku. Meskipun aku belum merasa siap untuk menghadapi jenazah, hari ini hanya berupa pemberian arahan dan penyerahan kunci mobil dari kepala divisi. Keesokan harinya aku dan seorang sopir ambulans baru lainnya, Jaka, sedang memeriksa mobil ambulans dan menunggu panggilan tugas. Riz, coba kamu lihat mobil ambulans nomor 3 itu. Aku melihat ada seseorang di dalamnya. Dia berpakaian seperti dokter dan terus-terusan memandang kita. Ujar Jaka datang mendekatiku dengan wajah cemas. Mana, aku tidak melihat siapa-siapa di sana, ucapku. Mungkin kamu belum sarapan pagi, makanya seperti itu, ejekku berusaha mengurangi ketegangan Jaka. Namun wajah pucat Jaka dan ekspresinya yang ketakutan membuatku merasa ada yang aneh. Aku juga takut, tapi berusaha menutupi ketakutanku. Pada suatu hari ketakutanku benar-benar terwujud. Saat aku sedang menunggu panggilan tugas di rumah sakit, tiba-tiba pihak rumah sakit menghubungiku untuk mengantarkan jenazah dari ruang ICU ke rumah duka yang jauh dari rumah sakit. Aku bersiap-siap dan berdoa sebelum berangkat. Aku membantu mengangkat jenazah dari ruang ICU ke dalam mobil ambulans yang telah aku siapkan. Tiba-tiba seseorang masuk ke dalam mobil tanpa ekspresi, wajahnya pucat. Aku berpikir mungkin ini salah satu anggota keluarga yang ingin menemani jenazah selama perjalanan. Aku merasa lega karena tidak sendirian. Selama perjalanan aku melihat pria yang duduk di belakang bersebelahan dengan jenazah. Namun dia hanya menundukkan kepala tanpa berbicara. Rasa takut datang tiba-tiba, tapi aku terus berdoa kepada Tuhan. Perjalanan berlangsung hening, hanya cahaya lampu mobil ambulans dan lampu motor yang menerangi jalan berbatu. Karena rumah duka terletak di desa pedalaman. Sampai pada pukul 10 malam aku tiba di rumah duka bersama jenazah dan satu anggota keluarga. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa rasa takut itu hanya ilusi. Aku memarkirkan mobil jenazah di depan pintu rumah duka, turun dan mendekati keluarga untuk mengkonfirmasi identitas jenazah. Terima kasih mas, sudah mengantarkan jenazah Bapak dari rumah sakit ke rumah kami. Apakah Anda datang sendirian? Tanya anggota keluarga yang memberikan minuman kepadaku. Aku tidak sendirian, Bu. Tadi ada seseorang yang duduk di samping jenazah selama perjalanan. Apakah itu salah satu anggota keluarga? Tanyaku. Bukan mas, kami semua ada di rumah dan menunggu jenazah Bapak di sini, kata anggota keluarga. Rasa takutku tiba-tiba kembali dan mataku tertuju pada jenazah yang aku angkut dari rumah sakit. Wajahnya mirip dengan orang yang tiba-tiba muncul di dalam mobil ambulans dan duduk bersama jenazah selama perjalanan. Seketika itu aku langsung pingsan.